Asar, kelebihan yang kita miliki, kita syukuri. Intinya jangan sampai ketampanan dan kepandaian yang kamu miliki menjadi sebuah ujub, kebanggaan, sehingga engkau merasa bahwasanya dirimu lah yang paling hebat. Mas Junior hari ini udah ngafalin hafalan jusnya. Aduh, gue buru-buru, sorry. Sorry. Gue gak bermaksud buat jatuhin lo. Tanpa atau nggak aku pakai jilbab, aku harus ngedapetin my junior. Grandma harus usahain itu. Karena semua rahasia Grandma ada di tangan aku. This is for you. Ambil. Ya, ambil aja. Bagus, Mas. Lagi. Melanggar terus kayak gini. Oh, capek, Pak. Kemarin habis dihukum, sekarang melanggar lagi. Kamu ngapain di sini? Hah? والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Meskipun sahabat lo si Asar Maghrib itu suka bikin gue kesel ya. Ya, of course. Tapi kita tetap deket nggak apa-apa kan? Ya wes, tugas kamu itu sekarang yang penting bilang ke dia ya. Gak usah sok ganteng, gak usah sok diem-diem deketin dia tuh. Apalagi ngajakku bersaing. Wah, bukan main. Pale, buruan ayo, kita ini udah dikejar waktu jam 10 malam ini loh. Kita ini mau ke kafe loh, Pale, mau nemuin para gadis loh, Pale. Ada satu hal yang aku ingin tanyakan sama sampean, Gerwak. Kenapa, Pale? Motivasi sampean itu opo, Gerwak? Hah? Menyuruh-nyuruh aku untuk selalu dekat sama gadis agar aku ini tidak menjadi Jones, jombloanes lagi. Apa, Gerwak? Coba. Hey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gitu dong. Senyum. Jangan cemburu terus. Tapi tetap aja, kamu nggak boleh ngalangin jalan aku. Soalnya kalau kamu ngelakuin itu, Surti pasti bertindak. Hey, wait. Listen to me. Listen, okay? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Kamu ada kemajuan, Wahyu. Yes, of course. Every day, I always try to be better for you. Always. Gila, kamu ngapain lagi sih di sini? Ups. Ini lagi nanti. Ayo gini kan coba. Hey, Surti, wait. Oh my God. Surti, wait, please. Give me 5 minutes, okay? 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Oke. Okay. Nela, ini aku punya ini buat kamu. Itu apa? Pokoknya aku mau kamu tulis lagi kisah-kisah kita kayak dulu. Ya. 4 minutes. Di hari baru.
Wahyu, aku seneng banget. Hari ini kamu hebat. Makasih. Oke, thumbs up. Yuk. Wahyu, Yes. aku mau bilang makasih buat ini. Sama-sama. Oh ya, jangan lupa nulisnya jangan cemberut ya. Keep your smile. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Najib. Banyak orang yang senang ketika melihat saudaranya susah. Banyak orang yang susah ketika melihat saudaranya senang. Jadi kalau maksud kedatangan sampean kemari untuk memperolok-olokku, untuk mentertawakan kondisiku saat ini, lebih baik sampean minggat. Astagfirullahaladzim Mas Najib. Mohon maaf sebelumnya kayak sudah ganggu Mas Najib. Tapi bener Mas, saya itu nggak ada niatan seperti itu, nggak ada pikiran seperti itu sama Mas Najib. Maaf Mas, saya boleh duduk di situ toh? Sorry Mas. Ini Mas. Untuk apa tisu? Ya buat ngelap air matanya Mas Najib. Nggak enak kalau ketahuan Mas Najib tuh lagi nangis. Minum. Untuk apa ini? Ya kalau Mas Najib ini nangis terus ya biar nggak dehidrasi toh. Kan bisa minum. Ini Mas ada kacang juga. Monggo. Untuk apa kacang? Kalau Mas Najib nanti nangis terus capek kan bisa langsung makan biar nggak lapar, nggak capek, nggak lemes toh Mas. Jih Mas. Assalamualaikum Mas. Ya Allah. Baru saja bisa memperolok-olokku ya Allah. Apalagi orang yang tidak mengenal, masih dia lebih memperolok-olok lagi. Ya Allah, aku betul-betul tersiksa. Aku kayak monyet. Aku sudah calling loh, ya. Ini termasuk ini, Male. Mana aja? Oh, biasa nganterin Male. Dedek. Wes lah, Male, ya. Male itu duduk dulu. Male itu nggak usah seperti kucing mencari tikus. Sampean nih berkhianat Krok. Ngapain sampean aja aku ke tempat beginian Krok? Ini pasti tempat gak beres ini. Gak betul ini Krok. Stop. Tenang aja, Pale. Pale mendingan cooling down dulu. Lihat aja dulu suasana gini ya. Pulang aja. Wah. Belum ketemu sama cewek, masa udah pulang? Wah, astagfirullah. Tenang aja, Pale. Sebentar lagi cewek-cewek yang mau aku kenalkan kepada Pale akan datang. Astagfirullahaladzim. Krok sampean ini menikah sama aku dari belakang. Musuh dalam selimut. Astagfirullahaladzim, Pale. Pokoknya tenang aja, Pale. Ini pokoknya selera Pale banget deh. Ini dia teman-teman aku, Pale. Kita bisa murim loh. Astagfirullahaladzim.
perempuan apaan? Sampai nih pengkhianat gua, musuh dalam selimut. Gak jelas sampean. Ngapain sampean ajak aku ke sini? Katanya ada perempuan cantik seperti bidadari, Lah ini. muslimah, pakai kerudung. Apa? Aku ini mencari istri yang soleha, bukan seperti ini. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak Le? Ini kan sensasi baru Pak Le. Sensasi opo bro? Sampai lihat bro, lihat gua. Stop. Bajunya buntung-buntung bro, celananya buntung-buntung, panjang pendek, seperti habis digigit anjing. Sepatunya sepatu kayu, lempar kepala bisa bocor bro. Astagfirullahaladzim. Aku gak mau bro, sampai nih pengkhianat, bukan CS aku lagi. Aku laporkan sampai ke Pak Dia bro. Kita ini bukan sohib. Assalamualaikum. Pak Le. Apa ini? Pak Le, woy. Mendingan aku tuh disuruh masak buat sisi pondok pesantren ini daripada harus disuruh nyapu halaman. Itu capek banget. Ya enggak apa-apa lah kalau kamu ngelakuin hal itu semua. Itu kan emang pantas buat kamu. Maaf ya, aku tuh bukan kelas bawahan kayak kamu. Yalah, sekelas bawahnya aku tuh gak punya hati licik kayak kamu. Loh, emang bener kan? Aku tuh bayar di pondok ini. Sedangkan kamu kan gak bayar. Ya jadi ya pantas lah kalau kamu ngelakuin hal-hal yang kayak bersih-bersih, masak-masak gitu. Pantas. Hebat kamu lah. Hebat karena kamu punya orang tua untuk ngebiayai sekolah kamu. Aku gak kecil hati karena aku gak punya orang tua. Tapi minimal status aku di sini sebagai santri wakaf. Aku bisa berdiri sendiri di kaki aku. Aku bisa membiayai sekolah aku. Aku bisa membiayai pendidikan aku. Tanpa harus aku ngerepotin kedua orang tua aku. Makasih atas ucapan kamu lah. Marni kangen sama ibu sama bapak. Kamu ini apa-apaan sih Marni? Kamu ini berdiri di bawah pohon, dilihatin orang-orang nanti disangka kamu tuh lagi cari pesugihan loh. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa nangis? Aku kangen ibu sama bapak, Mbak. Kamu itu doain saja bapak ibumu. Jadi kangen kamu bisa terobati. Ya? Nangis. Lihat, tuh Mbak, lihat. Kamu itu yang Mbak kenal dari dulu sampai sekarang, anak yang kuat. Gadis yang selalu bisa tertawa. Jadi sekarang kamu udah boleh nangis lagi. Nanti insya Allah bapak sama ibuku mau datang. Kamu bisa ketemu sama mereka. Kamu bisa kangen-kangenan sama mereka ya. Wes gak usah nangis lagi. Justru aku yang iri sama kalian semua. Ya Allah, kenapa aku selalu marah-marah kayak gini? Terlalu banyak ketidaktenangan dalam hati ini, ya Allah. Sayang, jadi gimana? Gibah itu sama aja memperjelek orang lain, mengolok-olok, mengumbar aib orang lain. Terus kita misalnya menirukan jalan gini. Itu sama aja memperolok. Iya, gibah, iya. Padahal nggak assalamualaikum atau apa gitu. Hah? Assalamualaikum. Yang ucap. Ayo ucap. Kalian tuh kenapa sih? Masa berantem lagi deh? Assalamualaikum, Zahwa. Waalaikumsalam.
Oh, ditanya kenapa kita berantem? Oh, nanya ya ampun, ngomong dari tadi. Oh, gini loh, kita itu sudah bosen jadi kacungnya. Iya, ini dia nih orangnya nih main merintah-merintah aja nih. Oh, dia pikir aku budak apa? Aku nggak kayak gitu kok, bohong. Udah. Duh, tuh kalian ya. Kenapa sih berantem mulu? Nih ya, kita itu sama saudara tuh nggak boleh ngediemin selama 3 hari. Apalagi lebih, dosa loh. Loh, kita 3 hari sekali ucap salam loh. Iya, pernah gak dosa. Zawa, ini semua tuh gara-gara kamu ya. Semenjak kamu ada di sini, dan semenjak kamu itu sok care sama teman-teman aku ya, mereka semua tuh jadi pada belagu, jadi pada diemin aku, jadi pada sering berantem kita ini. Apalagi dia nih, dia paling nyuekin aku terus nih. Lo, Mas Bro, jangan nyari kambing hitam gitu dong. Ngomong emang dia yang salah kok. Dia itu merusak pertemanan kita, memecah semuanya, tau gak? Sar, kenapa sih gue terus yang kena? Gue tuh coba buat ngeludurin suasana supaya jadi baik, tau gak sih? Tapi lo marah-marah terus sama gue. Heran deh gue sama lo. Zawa. Wah, sekarang lo lihat siapa yang bikin rusak suasana, siapa? Kamu itu loh punya otak nggak dipikir, ya? Beteteng merengkal. Otakmu tuh geteng. Oh, Kita yuk. Zawa. Yuk ngejem. Ayo ngejem. Le. Pak, Bapak nggak usah manggil-manggil aku deh, Pak. Nggak usah negor-negor aku deh. Sebelum Bapak itu berhenti menyakiti ibuku, Bapak nggak usah negor apalagi ngobrol sama aku sedikit pun. Maaf loh, Pak. Karena surga itu ada di telapak kaki ibu, Pak. Asar Bapak. Ya nggak tahu. Aku sama ibunya juga mau op. apalagi keluar. Astagfirullahaladzim. Pak Le kenapa lari sih Pak Le? Hah? Ada apa? Astagfirullahaladzim. Geruak, ngapain sampai raja-ajaku ke tempat begituan, Geruak? Emang ada masalah ya Pak Le? Ingat, Geruak, aku ini mau cari perempuan yang baik, yang soleha. Aku pokoknya tidak mau ikut sampai lagi, Geruak. Pokoknya aku mau mencari jodoh di pondok ini aja, Geruak. Di tempat yang benar. Assalamualaikum. Jangan Pak Le kira tempat itu benar atau tidak Pak Le. Mereka datang ke sana hanya untuk makan dan minum saja Pak Le. Aku memang bodoh dengan agama Pak Le. Tapi sedikit banyak aku mengetahui tentang agama Pak Le. Aku nggak mungkin mengajak Pak Le ke tempat yang dilarang sama agama Pak Le. Aku nggak mungkin ngajak Pak Le seperti itu. Aku betul-betul kecewa sama Pak Le. Pak Le memandang dengan satu sisi negatif. Aku kecewa sama Pak Le. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Hah? Mau ajak ribut? Hah? Aku siap, Pak Le. Kapan aja Pak Le mau bertarung sama aku siap. Ayo. Brother. Syah. Waalaikumsalam. Gimana perasaan kamu sekarang? Sudah baik kan? Alhamdulillah Mbak, lumayan. Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, aku boleh ndak tidur sama Mbak Nada? Ya aku sih boleh-boleh aja Syah. Bapak yang gak izinkan. Mestinya masalah kalian selesaikan sendiri. Jangan dibawa-bawa keluar. Apalagi menceritakan dan mengadu kepada orang lain. Itu dampaknya itu akan semakin buruk. Nggih Pak Kiai. Kalau kalian mau mengadu kepada Gusti Allah. Minta petunjuknya agar dapat jalan yang terbaik. Kalau Bapak cuma bisa bertukar pikiran, berbagi pengalaman. Dan ingat Aisyah,
Jangan sekali-kali kamu keluar rumah dalam keadaan marah. Gusti Allah itu tidak suka, dilarang kalau Gusti Allah. Yang pasti itu akan menggembirakan setan. Astagfirullahaladzim. Mas, cuma ngomong astagfirullahaladzim, tapi kelakuanmu itu masih pro. Bagus banget ada bunga mataharinya. Ya ampun, Nay. Mas Junior itu tahu banget ya apa yang kamu pikirin beberapa hari ini. Terus tahu juga kalau kamu tuh udah kangen banget nulis hari-hari kamu di buku diary itu kayak gitu. Ya ampun, kalian berdua itu emang soulmate ya. Ya ampun, bagus banget mataharinya, Nay. Juga. Wow. Aku tak pandai merangkai kata. Aku menikmati setiap sketsa yang aku gambar. One day, aku akan menggambar dari semua tulisan kamu di sini. Karena kita saling mengisi. Kamu menulis, dan aku gambar. Tulislah apa yang ingin kamu tulis. Dan rasakan, my pretty girl. Ya ampun, Nah, itu romantis banget. Ya ampun, kapan coba aku dapet yang kayak gitu? Coba minta sama Rian. Rian? Dia mah bisanya main gendang. Ya, bisa merangkai kata-kata kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nay, ntar buku diarinya simpen aja di bawah bantal. Atau enggak, buku diarinya simpen di laci terus dikunci. Atau enggak, kalau misalnya kamu kemana-mana, kamu bawa. Ntar soalnya takut ada yang nyebarin lagi. Apalagi yang nyebarinnya itu teman sendiri lagi. Ya ampun, tragis banget nggak sih? Menyedihkan. Hey, little sister. Lo kenapa sih? Hah? Kayak lo bete gitu, kenapa? Emang gue lagi bete. Ya terus, kalau lo lagi bete, gue harus ngapain, ha? Gue harus joget-joget gitu depan lo. Gue harus garuk-garuk kepala, gitu kayak monyet. Gue tuh cuma lagi bingung. Bingung kenapa? I was confused. Why Asar always mad at me? Apa lo bilang? Asar? Bener-bener tuh anak. Selalu aja jadi masalah buat lo. Tenang, biar gue yang handle, oke? Nih. Kelakuan lo yang kayak gini bikin dia marah-marah terus sama gue. Belum lagi lo, itu saingannya dia buat ngedapetin Naila. Dan ditambah lagi gue itu lagi deket sama teman-temannya dia. Hey please, gue terus tuh gak sih jadi sasaran? Gue capek. Lo tuh kenapa sih? Jangan lo denger ya. Kalau Asar misalnya marah-marah ke gue sih biasa aja. Gue gak bakal sebete lo kayak ini. Tapi lo kenapa jadi kayak gini? Oh my god. Oh iya, gue lupa. Gue tuh kan lagi masa hukuman ya sama Mami. Jadi gue tuh gak boleh berkeliaran di pondok ini sementara ini. Jadi, gue balik dulu, oke? Oke, my handsome brother. Woo! Bye, Assalamualaikum. Salam. Gue bingung sama tuh anak. Wes to Marni, kamu itu tidak usah mendengarkan omongan orang lain.
masuk kiri keluar kanan saja. Kamu itu harus kuat. Nembok kayak aku gitu loh. Biarpun kisah percintaanku ini masih tarik ulur, tapi aku tetap kuat. Nah kamu itu harus sama karo aku. Wong adik sepupuku kok. Hidung boleh beda, tapi yang penting jiwa kita harus sama. Ngerti ora? Ora ngerti? Mesti masalah hidung. Padahal kan aku juga lagi sedih nih mbak. Tapi ngomong-ngomong, si apa kok kisah percintaanmu ku tarik ulur? Boyo koyo aku gitu loh, ambek mas gantengku langsung tak tarik. Jadi orang ono ulur-uluran, langsung ditarik. Gimana bos mbak kok ngakak-ngakak dewe ngono? Iki loh, aku ya kalau ngelihat kamu sekarang itu seperti aku melihat diriku waktu dulu. Waktu aku pede sekali untuk mendapatkan Mas Wahyu Subuh, bapaknya Junior karo Jawa iku loh. Tapi tetap aja aku kalah karo Mbak Nadia. Aduh, ngono kok seneng. Tapi insya Allah ya, Allah itu bakalan memberikan penggantinya yang lebih baik, amin. Yang lebih ganteng, amin. Amin. Sopo tau? Wong iku Baru lah. mbak, kisah percintaanku ambek kisah percintaan samanku beda. Aku kan sampai detik ini aku tetap optimis bahwa nanti itu ending-endingnya aku bakal ambek Mas Wahyu Subuh Junior, ambek Mas gantengku iku. Yang buat sadar diri aja gitu loh. Hidungmu mendek. Kalau Naila itu kan cantik, ayu. Kalau gak ada itu lah. Aku 11-12 sampai Naila. Kamu itu. Aisyah! Enak ya jadi kalian? Tinggal di pondok gratis, makan gratis, tidur gratis, sampai menyaksikan pertengkaran keluarga orang lain juga gratis. Habisnya kalau ke bioskop kan mahal, Mas. Dua saudara edan. Lebih baik sampean tuh jadi penyanyi dangdut bikin duo. Duo Demit Asoy. Mbak, wong iku gak apa-apa ayo. Ora ngerti. Iku loh dari dulu aku udah lelah loh melihat drama mereka. Iya bener lah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duk, kamu ini asik benar dengan batikmu itu. Sampai lupa pulang ya? Maaf, Pak. Oh iya, Pak. Persoalan Mas Najib sama Aisyah gimana ya, Pak? Duk, yang penting kamu itu nggak usah ikut campur. Apalagi terlibat dalam urusan keluarga mereka. Iya, Pak. Nada tahu. Nada juga sekarang sudah mencoba untuk menjaga jarak sama Aisyah. Tujuannya supaya dia nggak terlalu sering curhat sama Nada, Pak. Nada juga udah mencoba untuk nggak peduli sama masalah ini. Cuman Nada juga ngerasa tahu lah dengan setiap kejadian yang terjadi antara Mas Najib sama Aisyah itu. Kok kenapa ya? Semuanya selalu terkesan ada yang salah. Cuma karena Aisyah ngerasa Mas Najib itu selalu memikirkan Nada terus. Harusnya ya, kalau menurut aku itu, harusnya kamu itu jadian sama Najib Maghrib. Karena kalian itu dari dulu kan ada di pondok ini. Jadi kalian itu cocok. Lagian ya, kalau kalian itu jadi, pasti nggak akan menyakiti Aisyah. Makanya Dul, aku itu nggak setuju ya kalau sekarang Junior itu jadian lagi sama santri kampungan itu. Astagfirullah. Maksud aku bukan santri kampung, Naila. Kalau mereka jadian, pasti juga nantinya keluarganya ya jadi nggak bener kayak anakku itu. Astagfirullah. Loh,
Maksud Mama bilang kalau keluarga aku ndak bener tuh apa ya, Ma? Hah? Astagfirullahaladzim. Ini wis malam. Kalian nggak perlu memperdebatkan apa yang tidak perlu diperdebatkan. Aku tuh nggak memperdebatkan loh, Dul. Tapi aku membicarakan fakta. Fakta yang seperti apa yang menurut Mama? Terus, memang ada yang nggak benar. Sekarang ini yang nggak benar itu Junior. Jadi kita harus membenarkan akidahnya dia. Perlu kamu ingat terus. Yang masalah jodoh itu ada di tangan Gusti Allah. Kita tidak tahu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Banyak sekali ya cobaan. Berarti kita disayang Gusti Allah. Ya? Kita bermain-main siang-siang hari Senin, tertawa satu sama lain. Semua bahagia, semua bahagia. Kita berangan-angan merangkai masa depan di bawah kerindangan dahan. Semua bahagia, semua bahagia. Matahari seakan tersenyum, walau makan susah, walau hidup susah, walau untuk senyum pun susah. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, aku memulai menulis di sini. Aku ingin menjalankan semuanya dengan ridho Allah dan selalu dengan kalimat insya Allah. Dan sebagai manusia, pasti aku ingin bahagia. Ya Allah, aku selalu berharap apapun yang Engkau takdirkan dan gariskan untukku, selalu aku ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berlari-lari bersama mengejar mimpi, tak ada kata untuk berhenti. Semua bahagia, semua bahagia. Kenapa sih semua orang itu jadi ngebelain si Zahwa? Apalagi teman-temanku itu loh. Mereka jadi belain Zahwa terus. Pokoknya ini semua itu adalah kesalahan si kampret adiknya itu loh. Teman-temanku itu nggak salah. Astagfirullahaladzim. Lu ngapain adik gue sampai adik gue sedih kayak gitu? Kamu ngomong apa tuh? Zahwa lagi. Udah teman-teman aku itu marah sama aku ya. Terus adik kamu itu resek sama aku. Emang dia ngadu apa kamu? Sampai dia itu, emang dia tuh nggak berani apa ngomong sama aku langsung? Kayak biasanya, nggak berani. Jadi lu udah sering nyakitin perasaan adik gue? Iya. Ngapain lu nyakitin adik gue? Apa karena lu nggak bisa dapetin Nela dari gue? Abis itu lu lampiasin ke adik gue? Jangan jadi pengecut lu! Jangan mentang-mentang aku itu diem sama kamu ya. Terus aku ini nggak berani sama kamu. Aku itu berani sama kamu. Kira gue takut sama lo? Hah?
Ada di muka bumi ini permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Dan tugas kita sebagai orang yang beriman seharusnya menyelesaikan setiap permasalahan itu secara baik-baik. Ya wes, sekarang gini deh. Kalau seandainya Mas Najib ada salah, Mas Najib ya minta maaf. Gitu. Tadi Mas Najib bilang apa? Kalau Mas Najib ada salah. Gue bilang kalau ada salah, gue pakai ada. Mas, berarti selama ini tuh kamu nggak nyadar kalau kamu tuh betul-betul salah. Harusnya nggak usah bilang ada, tapi emang ya salah. Maaf, Mas Najib salah ngomong. Ya, di permasalahan ini Mas Najib salah. Salah sesalah-salahnya, Dek, sayangku. Dan Mas Najib mohon maaf. Maaf. Mas, dari kata-katamu aja, dari nadamu aja minta maafmu tuh terpaksa. Lagi pula ya Mas yo, aku juga ndak bakalan kok maafin kue. Karena percuma Mas, setiap kue ngomong maaf itu ndak berarti apa-apa. Ndak ada niat di hati untuk minta maaf sama aku. Gini yo Mas yo, lebih baik kalau kamu betulan mau minta maaf sama aku yo Mas yo, kamu pikir-pikir dulu sebelumnya. Atau kalau ndak, aku sama kamu selesai cerai. Dulu. Astagfirullahaladzim. Kamu bicara sejauh itu. Istighfar, Dek. Yaudah, kalau kamu mau ini semuanya selesai ya, nggak ada permasalahan lagi. Kayak tuh rubah sikapmu yang menjengkelkan itu. Dasar, jadi laki-laki nggak bisa jadi imam. Astagfirullahaladzim. Kok jadi serumit ini toh? Jip, itu saja dipikirin. Hidup itu di dunia hanya sekali, Jip. Yang enak-enak saja. Yang pusing-pusing, yang bikin otak mumet, gak usah dipikirin. Yang penting sampean ini kan sudah menikah, sudah punya anak, sudah besar lagi. Ya wes, mau apa lagi? Kalau istri sampean yang ceking itu, yang hidungnya itu tengkurap marah-marah, yo minta berpisah, minta cerai. Udah, ladenin aja, jabanin. Dia minta cerai, oke, dia cerai, selesai urusan. Jim, istighfar Jim. Sudah janji syaitan akan mengganggu umat manusia sampai kapanpun juga. Setan juga milenium. Udah ada. Bahkan sampai nanti di hari akhir atau hari kiamat. Istighfar banyak-banyak, Jip. Sampean ini kepala keluarga. Sampean ini imam di dalam keluarga. Sampean ini sekaligus menjadi pemimpin dan menjadi imam di antara orang-orang banyak di Pondok Pesantren Darussalam. Ayo, berpikir yang baik, berpikir yang jernih. Jangan mau hati sampean itu diberikan ruang sedikit untuk setan untuk menggoda sampean. Jangan diberikan kesempatan. Allah tidak akan bisa menerima ketika sampean itu berbuat jahat, berbuat zolim, berbuat tidak baik. Karena apa? Sampean kan mengerti segalanya, Jim. Jadi sampean sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak. Dan aku ingatkan sekali lagi, Jim. Jangan pernah terbersit di dalam hatimu urusan Dek Nada. Karena Dek Nada itu sudah punya suami, sudah punya keluarga. Jangan pernah berharap lagi. Jodohmu itu Aisyah. Dan alhamdulillah kamu sudah diberikan anak asar maghrib. Ya, dosa besar sih mengganggu istri orang. Ya Jip, jangan ikutin kata-kata dia. Saik loh. Astagfirullahaladzim. Onta ya, lain kali, lain waktu. Aku yang menang. Kamu ngajak aku main Smackdown tuh? Ngajak aku main Smackdown tuh? Jangan kamu pikir aku ini. Aku jadi aku
apa sih? Oke. Apa ini? Iya sama Siapa yang berantem? Mosok toh? Iya Pak. Nggak ada suaranya tuh. Tadi sih. Sar, Jun. Sar, Junior. Apa toh Pak Barun? Astagfirullahaladzim. Katanya kalian berantem lagi toh? Hah? Berantem? Kata siapa sih Bapak? Udah Pak Barun, kita nggak berantem ya Junior. Tadi itu kita lagi main ular tangga. Yo. Lo diem, lo jangan fitnah lo. Tahu, Pak Barun. Tadi itu kita tuh berdebat soal ular tangga loh Pak Barun. Masa dia bilang ular itu buat naik, tangga itu buat turun? Mentang-mentang emang game Amerika begitu apa? Emang kayak gitu kan, ular naik kan biasanya kepala di atas, ya kan Pak Barun ya? Wes. Intinya kalian tuh berantem apa enggak? Ya enggak toh Pak Barun. Ini pada bohong, masa suara dadu dibilang kita geratak. Terus yang bohong siapa ini? Terus yang bohong siapa? Astagfirullahaladzim. Dengar ya. Kalian juga dengar semuanya. Jangan pernah mengadu domba seperti ini. Ini fitnah namanya. Sekarang gini aja deh Pak Barun. Kita ini sekarang udah ngantuk ya Jun, udah capek ya. Udah nguap dari tadi. Nah, ini sekarang mereka tuh apa tuh ngapain tuh ngerumpi tuh? Udah. Ini sudah malam, daripada bikin keributan nanti ganggu santri yang lain. Udah, sekarang kalian tidur. Wes, good night Pak Barun. Good night. Oh, sweet dreams. Semoga Pak Barun memimpikan Bu Menis. Udah, lanjut lagi yuk. Lanjut apa? Lanjut bobo? Yuk. Dah. Astagfirullahaladzim. Nggak usah kalian ngomong. Kalian juga aneh-aneh. Mana yang berantem ah? Dah, bubar. Udah malam. Astagfirullahaladzim. Sampai sekarang Mas Barun tuh belum sempat cerita sama Mas Najib tentang visi dan misi rencana rumah tangga kita ke depannya, Dik. Karena situasi dan kondisinya lagi nggak memungkinkan. Uji Mas, tidak apa-apa kok. Aku ngerti. Tapi kan yang terpenting sekarang ini Mas sudah berani untuk bicara ke orang tua aku toh. Dan yang lebih terpenting lagi, sudah berani untuk
untuk menyatakan kecemburuannya atas aku gitu loh. Dik Meni, Mas Barun itu sungguh-sungguh ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sama Dik Meni. Insya Allah, Mas. Mas, aku punya ide loh, Mas. Gimana nanti kalau misalnya kita sudah punya undangan pernikahan kita, dan nanti di situ kita tulisi saja apa harapan-harapan kita. Gimana, Mas? Iya, Dik. Menulis di undangan itu gampang banget. Tapi yang susah, gimana kita menulis di hati kita masing-masing agar kita itu selalu konsisten sampai maut memisahkan kita. Wes lama ya. Apa? Halus apa le? Ini apa lagi ini? Ini ngapain berdua-duaan di sini? Stop lagi, wait, apa lagi diam sampai di sini? Astagfirullahaladzim, Barun, Meni, harus berapa kali lagi aku ngingetin sampean, Barun, Meni, Lama-lama kalau hati aku ini sudah sakit betul, aku laporin kejadian ini ke Pak Kiai Abdullah. Aku bilang, Pak Kiai, Meni sama Barun itu sering berdua-duaan di malam hari. Ih, aku juga udah tahu, Mas Bejak. Kalau sudah tahu kenapa dilanggar? Astagfirullahaladzim. Istighfar, Pale, istighfar. Pale lihat mukanya Pak Barun dan Mbak Meni. Lihat muka mereka, muka-muka bahagia yang pengen menuju ke jenjang yang bahagia. Astagfirullahaladzim. Pak Barun, Mbak Meni tahu nggak Mbak Meni? Tadi kan Pale itu minta dikenalin sama temen-temen aku. Nah, waktu aku kenalin sama temen-temen aku, masa temen-temen aku dibilang tangannya pada buntung? Astagfirullahaladzim. Wah, aku itu udah bilang tangannya buntung, tapi aku bilang bajunya buntung-buntung. Ya itu. Terus Mbak Meni, kan sekarang tuh ada celananya sobek-sobek. Kata Pale, masa celananya habis digigit anjing? Astagfirullah. Terus dia pakai sepatu kayu, katanya kalau kena pala itu bisa bocor. Pale emang bikin malu saja, gak tahu modern. Astagfirullah. Magrum ente Pale. Assalamualaikum. Magrum. Mending sekarang Meni, Barun, kalian balik ke kamar masing-masing. Jangan cari perkara. Aku ini tidak mau dengar berita yang tidak baik untuk pesantren Darussalam ini. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Cukup apa? Gila sampai nih Barun. Sosok abri, sosok jadi perisai itu Meni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ampunilah segala dosa-dosa hamba, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa keluarga hamba. Ringankanlah beban hati hamba, ya Allah. Berilah hamba jalan yang terbaik. Tiada keinginan hamba untuk berpisah dengan suami hamba, ya Allah. Hamba mohon, berilah jalan yang terbaik bagi hamba, ya Allah. Kuatkan hamba, ringankanlah beban hati hamba, ya Allah. Aku mohon, ya Allah. Amin. Suamiku, terima kasih. Astagfirullahaladzim, bukan muhrim. Kan kita udah suami istri toh. Astagfirullahaladzim. 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 Nay, ini bagus banget loh, Nay, diarinya, Nay. Ada lambang mataharinya kayak gitu. Bagus deh, aku suka deh. Bagus. Kamu bukannya udah lihat dari tadi, Gin? Iya, bagus banget pokoknya. Aku suka deh.
Oh ya, terus kalau bisa buku diarinya tuh bawa kemana-mana, Nay. Jangan sampai ditinggal-tinggalin deh. Ntar ada yang kepo, terus ada yang ambil lagi. Ya biasalah ya, orang udah punya hati dan udah punya perasaan. Jadi apapun bisa dilakuin. Kasian. Kok yang nyindir aku? Nuduh-nuduh aku gitu? Emang tadi aku ngomong Laila gitu? Udah kan? Ini siapa yang nyindir kamu? Ya alhamdulillah lah kalau misalkan emang kamu udah nyadar. Aku memang nyindir kamu kok. Udah dong, udahan marahannya. Kalian tuh udahan dong berantemnya. Udah, mendingan sekarang kita saling ngingetin aja. Dibawa ketawa aja, ya? Nay, aku tuh bosen lihat muka lugumu itu. Capek. Dan bilangin tuh sama temen kamu yang pintar. Jangan pernah nuduh aku sembarangan. Kalau dia nggak tahu gimana capeknya jadi aku. Iya, Kak. Capek deh. Ih, Gina. Gak tau diri emang tuh orang. Loh, kamu itu harus ikuti apa kata Pak Badun, ya. Yang lawan. Ayo, Pak. Aja, cepet. Jom! Dia maha besar, dia maha melihat. Aja, cepet. Marilah, mari kita belajar. Yuk. Junior. Calon kakakku kok kayak gitu toh? Udah nggak usah nanya lagi. Wong itu cuma sekelewat aja di otak kok. Kamu juga nggak usah nanggepin lah, ya. Tapi kalau misalnya mau diaminin ya nggak apa-apa. Bawa dia ke ruang pengajar. Jih, Pak Kiai. Ayo, Jun. Grandpa, aku mau ke kelas, Grandpa mau ke kelas, mau belajar. Aku nggak mau ketinggalan pelajaran. Udah. Ikuti apa kata Pak Barun. Ya, sudahlah Pak Yusuf Junior. Sudah saya izinkan kamu untuk tidak masuk kelas. Dan insya Allah nanti juga Pak Kiai mohon maaf akan saya kabarkan kepada staf pengajar dan ustadz yang lainnya. Ustadz, matur nuwun sangat ya. Sama-sama Pak Kiai. Ya, wes Ron, udah bawa, ya. Nggih, Jun. Enggak. Kamu istirahat dulu. Monggo Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Aminnya yang ikhlas. Ikhlas. Ternyata itu toh cucunya Pak Kiai kayak gitu kelakuannya. Minus, negatif, gak punya unggah-ungguh. Merusak pondok pesantren ini, merusak image pondok pesantren ini. Rumangsamu kowe wong paling bener sak donya ngono po? Rak. Kamu pikir kamu itu orang yang paling benar sedunia gitu apa? Tidak. Benar Mas Bro, kalau mau ngomong atau komen itu koreksi diri sendiri dulu, baru ngomong, baru komen, jangan fitnah, jangan gibah. Kamu juga gibah loh itu. Oh iya. Kayak begini nih, kelakuannya anaknya Pak D Senior yang sebagai Pak D Senior, pengurus pondok pesantren Darussalam yang katanya yang merasa paling bener seantero dunia. Cuk, kamu itu juga termasuk gibah loh. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ayo masuk di atas ya. PR-nya sudah dikerjakan semuanya? Alhamdulillah. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang maaf. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 134, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Subhanallah, ayat sebelumnya menjelaskan tentang hablum minallah. Kemudian di ayat 134 surat Al-Imran dijelaskan tentang hablum minannas, hubungan baik dengan manusia. Jadi hidup harus seimbang, tidak hanya hablum minallah tapi juga hablum minannas. Kemudian apa? Wal kaziminal ghaiz, dan menahan amarah. Rasulullah pernah didatangi oleh seorang sahabat. Seorang sahabat itu bertanya, "Ya Rasul, apa sih amalan yang bisa mengantarkan saya menuju surganya Allah?" Rasul menjawab, "Tahan amarah. La tagdob, jangan marah." Itu seorang sahabat bertanya lagi, "Ya cuma menahan amarah saja, mungkin dalam artinya seperti itu. Ya Rasul, apalagi amalan yang bisa mengantarkan saya ke surga?" La tagdob, kata Rasul, jangan marah. Berkali-kali Rasul bilang, jangan marah. La tagdob walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Subhanallah. Jadi ketika kita mulai marah, itu bola setan sudah mulai dilempar-lemparkan ke setan yang lain dan akan merasa bangga marah setan. Salah satunya pintu masuk setan adalah marah. Na'udzubillah min dzalik. Menahan amarah sudah, wal kaziminal ghaiz. Kemudian langkah berikutnya apa? Wal afina 'anin nas, dan maafkanlah manusia. Subhanallah, Islam tidak menyuruh kita minta maaf. Lebih mulia dari itu, maafkanlah. Mungkin kalau kita diminta maaf, kita akan tunggu, oh dia yang salah gitu kan. Misalnya Naila menunggu orang, ya orang dia yang salah kok, nanti aja sampai dia minta maaf ke aku, seperti itu. Tapi ketika jiwa memaafkan, dia lebih dulu meminta maaf, kemudian memaafkan orang tersebut. Ada seorang sahabat Rasul yang dijuluki sebagai penghuni surga. Jadi Rasul dan para sahabat sedang berkumpul, sedang ada taklim, sedang ada pengajaran, sedang ada ilmu agama. Kemudian datanglah seorang ingin sholat. Rasul bilang kepada sahabatnya, dia penghuni surga. Penghuni surga? Iya, besok datang lagi. Dia penghuni surga. Subhanallah. Ada salah seorang sahabat Rasul yang ingin sekali mengikuti. Apa sih kok bisa ketika dia datang Rasul bilang dia penghuni surga? Akhirnya sahabat tersebut mendatangi orang yang dibilang dijuluki penghuni surga. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya seorang musafir. Saya ingin sekali menginap di rumah Anda, boleh? Iya boleh, silakan, diizinkan. Sebenarnya dia bukan seorang musafir, tapi hanya ingin tahu apa sih amalan yang bisa mengantarkan menuju surganya Allah. Kok bisa Rasulullah sampai menjuluki mendapat gelar penghuni surga? Diikuti terus ibadahnya, sholatnya biasa, puasanya biasa, tahajudnya, siamnya biasa. Apa yang istimewa? Sampai orang tersebut sahabatnya Rasul bingung. Ya saya nyerah deh, udah deh saya ngaku aja deh. Sebenarnya saya kesini bukan karena saya seorang musafir yang butuh tumpangan, tapi saya ngaku deh, saya cuma pengen tahu apa sih amalan kok bisa mendapat gelar surga. Subhanallah, mungkin amalan ini yang mengantarkan saya ke surga. Apa itu? Jadi sebelum tidur saya sudah ikhlaskan, saya redho orang-orang yang menzolimi saya, yang menyakiti saya, yang membuat kesalahan pada saya, yang memancing amarah saya ikhlaskan semua dan saya maafkan mereka. Subhanallah. Jadi jiwa pemaaf yang mengantarkan dia menuju surganya Allah. Subhanallah. Ikan lohan punya pabarkah, mudah-mudahan hidup kita semakin berkah. Amin. Nah, ini surah yang kemarin Grandpa suruh kamu baca. Ya, sekarang kamu ingat-ingat. Setelah kamu menghafal, Grandpa akan tutup Al-Quran ini, ya.
Grandpa yang bener aja, Grandpa ini banyak banget. Masa cepet banget sih hafal ini? Oh, jadi kamu lebih baik keluar dari pondok, gitu. Oke, I try. Take it easy, Grandpa. Nyun pangapunten Pak Kiai. Mas Junior biar pakai peci dulu. Iya, bagus. Ayo. Ayo Jun, pakai Jun. Nggak usah. Terus kamu mau pakai apa? Aku udah punya peci. Peci dari My Pretty Girl. Yo, ya cepet dipakai. Yang di dalamnya penuh dengan doa yang selalu menyertai aku. Jadi dipakai. Insya Allah semuanya lancar dan akan hafal semuanya. Ya udah, mulai. Ayo, Lihat. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi. Ini apa, Grandpa? Zalika. Oke. Hafal. Astagfirullahaladzim. Ternyata anakmu itu melebihi jauh dari kamu, Wahyu Subuh. Berkali-kali lipat Bapak harus bersabar menghadapi dia ketimbang kamu dulu. Oke. Alif Lam Mim. Kalau mulai itu kamu harus bismillah dulu. Oh my god, sorry Grandpa. Bismillah, oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina Minuna. Bukan salahnya dia juga kale. Bukan salahnya dia juga kale. Nah, ini salahnya dia. Gara-gara dia nih gua berantem sama lo. Astagfirullahaladzim. Buang, sampai itu jangan buang. Sampai itu kan. Ngapain sampai buang? Dan tawa lu. Lu jangan tawa lu. Ini lu udah. Aisyah. Harus begitu ya buat terakhirnya. Tadi. San. Jun. Apa tuh, Pak? Turun. Loh. Kenapa tuh, Pak?